Now today marks 20 years since Kapal ini seharusnya hanya mengangkut 580 orang. Namun, kenyataannya jumlah penumpang yang naik jauh melebihi kapasitas kapal ini. Diperkirakan lebih dari 2.000 orang memadati kapal ini. Dan alhasil, kapal mulai miring ke kanan. Meski demikian, penumpang yang ada tidak merasa khawatir. Bukannya segera mengurangi jumlah penumpang, sebaliknya mereka menganggap hal tersebut wajar. Mengingat kapal ini sudah sering mengalami kemiringan serupa. Bagaimana dengan pengelolanya? Pengelola kapal, meskipun sudah mendapat banyak surat peringatan, tetap saja memutuskan untuk melanjutkan pelayaran. Namun, di tengah laut, kapal ini akhirnya terbalik, memerangkap penumpangnya di dalam kegelapan. Mereka terjebak tanpa bisa keluar, kekurangan oksigen, dan hanya bisa saling bertumpuk, teriak meminta tolong. Teriakan mereka bahkan terdengar hingga keluar kapal. Namun, Siapa yang akan menolong mereka? intro dulu. Kisah tragis ini yang dimulai antara wilayah Kaman dan ibu kota Senegal, Dakar. Rute ini sangat penting bagi banyak warga yang menggunakannya untuk berbagai keperluan. Meski jalur ini sangat sulit dilalui karena sebagian besar daratannya terpisah oleh negara Gambia. Untuk itu, banyak warga memilih menggunakan transportasi laut, yaitu perahu, agar lebih cepat dan murah. Melihat tingginya mobilitas warga antara Kaman dan Dakar, pemerintah kemudian memesan kapal dari Jerman yang tiba pada tahun 1990. Kapal tersebut diberi nama MV Lejola, memiliki panjang 79 meter, lebar 12 meter, dan berat 1.400 ton, dan memiliki 2 motor penggerak. Bukan itu, tapi motor ini. Kapal ini mampu mengangkut hingga 580 orang, termasuk awak kapal, dan memiliki 2 dek utama, satu untuk penumpang dan satu lagi untuk kendaraan serta kargo. Kapal ini bernama Lejola dengan maksud menghormati suku Jola yang ada di wilayah Kaman, selatan Senegal. Kapal Lejola beroperasi dengan rute reguler dari Kaman ke Dakar 2 kali seminggu, dengan angkatan laut yang bertanggung jawab dalam pengoperasiannya. Selain mengangkut penumpang, kapal ini juga digunakan untuk membawa berbagai barang, seperti bahan makanan dan bangunan, yang menjadi sangat penting bagi perekonomian lokal. Jadi, kapal Lejola ini seperti kapal feri di Indonesia, bawa berbagai jenis kendaraan yang berisi muatan barang. Meskipun kapal dirancang untuk menampung 580 orang, seringkali kapal ini harus mengangkut penumpang dan barang melebihi kapasitas yang ditentukan. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan kejadian pada 26 September 2002. Saat itu, Lejola bersiap untuk berlayar ke Dakar dengan jarak tempuh 280 km. Sebanyak 809 tiket yang telah terjual. Dan tiketnya cuma bisa diisi 580 orang. Kenapa bisa jadi 809 orang? Benar sekali, ini sudah menyalahi aturan dan sudah jauh melebihi kapasitas yang mampu dimuat oleh kapal. Apalagi ketika penumpang ilegal yang tidak memiliki tiket juga memaksakan diri untuk naik. Jumlah penumpang di kapal tersebut mencapai hampir 2.000 orang. Penumpang ilegal ini tidak terdata secara resmi, jadi besar kemungkinan jumlahnya bahkan lebih dari itu. Rugi yang beli tiket resmi. Ya, ini sudah jadi rahasia umum, baru ada permainan. Bahkan, penumpang ilegal lebih banyak daripada penumpang yang resmi. Bayangkan, tiket resmi saja sudah melebihi kapasitas. Ditambah lagi, penumpang ilegal yang bahkan melebihi penumpang resmi. Pastinya jadi tambah berat kapalnya. Bayangkan, bagaimana rasanya berada di dalam kapal yang begitu sesak. Bagi kamu yang pernah naik kapal Pelni di tahun 2000-an, pasti tahu rasanya. Para penumpang harus saling berhimpitan, tidak bisa tidur, dan kekurangan oksigen. Kondisi semakin buruk
dengan terbatasnya fasilitas seperti WC dan air bersih. Bagaimana cara penumpang yang hampir 2.000 orang itu jika boker bersamaan? Pusing juga ya. Sementara penumpang yang berada di luar harus menahan dingin dan bertahan dari badai. Meski begitu, mereka tetap bertahan dari segala kesulitan dengan harapan bisa sampai ke Dakar dan meraih kehidupan yang lebih baik. Di antara penumpang, ada yang ingin merantau, tim sepak bola, mahasiswa, dan banyak lainnya yang membawa mimpi besar. Saat kapal sudah terisi penuh, tampaknya dari kejauhan, kapal mulai miring ke kanan. Namun, penumpang dan awak kapal tidak menunjukkan rasa khawatir. Mereka bahkan menganggap kemiringan kapal sebagai hal biasa, mengingat kapal seringkali mengalami hal serupa. Bahkan, masih banyak penumpang dari luar yang memaksa untuk masuk ke kapal. Foto-foto dari tahun 1999 menunjukkan bahwa kapal ini memang sudah sering miring. Tapi, bukannya mengurangi jumlah penumpang, pengelola kapal justru mencari cara untuk menyeimbangkan kapal. Misalnya, dengan menumpuk barang-barang berat di sisi kiri kapal jika kapal miring ke kanan. Meskipun cara ini pernah berhasil dan dapat menyeimbangkan kapal, namun jelas ini sangat berbahaya. Dikarenakan bagian lambung kapal akan mendapat tekanan yang sangat berat. Masalah utama kapal ini adalah kelebihan muatan yang sudah sering dilaporkan oleh media. Menerima banyak surat peringatan, tetapi mereka terus berargumen bahwa kapal tersebut sangat penting untuk perekonomian lokal. Selain itu, kapal Lejola juga tidak pernah melakukan docking yang tepat untuk pemeriksaan dan perawatan. Biasanya, docking dilakukan setiap 5 tahun. Namun, kapal ini tidak pernah mendapatkan perawatan rutin yang memadai. Kendati banyak kerusakan, dibiarkan begitu saja atau hanya diperbaiki seadanya. Pengelola kapal tetap tidak bertindak. Jika dilihat-lihat, proses docking itu membutuhkan waktu lama sekitar 21 hari sampai sebulan. Jadi, penumpang tidak punya alternatif lain jika kapal ini didocking. Perlu diingat bahwa kapal Lejola adalah jalur transportasi utama bagi warga Kasaman yang terisolasi di utara Senegal. Di tanggal 26 November 2002 itu, meski kapal miring ke kanan dan ramalan cuaca memperkirakan badai besar akan datang, kapten memutuskan untuk tetap berlayar. Entah apa yang ada di pikiran sang kapten. Apa karena dia sudah memiliki jam terbang yang tinggi sehingga yakin dengan intuisinya? Pastinya tidak. Dia sudah mengabaikan keselamatan seluruh penumpang, apalagi kapalnya sudah oleng. Akhirnya, kapal pun berangkat di laut yang tenang. Pada jam 10 malam, hujan deras mulai turun. Angin kencang mengarah dari kanan kapal, menyebabkan penumpang yang berada di dek luar kehujanan. Yang berada di sisi kanan balkon kapal kemudian berpindah ke sisi kiri untuk berlindung. Namun, hal ini justru membuat kapal yang tadinya miring ke kanan, sekarang malah jadi semakin miring ke kiri. Semakin lama, kapal semakin oleng. Dan masalah bertambah karena barang-barang di ruang kargo tidak diikat dengan benar, sehingga kargo tersebut bergerak ke kiri. Semuanya semakin buruk. Menjadi panik. Para awak memiliki 3 pilihan. Yang pertama, menyuruh penumpang untuk pindah ke kanan kapal. Pilihan kedua, memindahkan barang ke bagian kanan kapal. Pilihan ketiga, memindahkan pasokan air dari lambung kiri ke kanan kapal. Namun, semua pilihan itu terlambat mereka lakukan. Penumpang terlanjur bertumpuk di kiri kapal, ditambah dorongan angin. Karena saat itu ada badai, membuat kapal semakin miring ke kiri. Saat itu, kapal bisa saja memutar haluan untuk menghadap angin dan ombak. Tetapi, kapten tidak melakukan itu. Ada penumpang yang mengatakan bahwa saat itu mesin mati dan para kru kapal dikatakan tidak berpengalaman menghadapi kondisi darurat seperti ini. Di sisi lain, diduga ada jendela di lambung kapal yang terbuka, mungkin untuk memberi oksigen kepada penumpang yang terjebak di dalam ruang sempit. Pintu belakang kapal juga tetap terbuka. Meski semua orang panik, berusaha menstabilkan kapal, bisa-bisanya mereka tidak menutup pintu belakang.
Tanpa mereka sadari, air mulai masuk ke kapal melalui jendela yang terbuka. 5 menit sebelum jam 11 malam, kapal akhirnya terpelik. Teriakan panik penumpang pun terdengar seketika. Kejadian ini berlangsung sangat cepat. Kala itu, para penumpang terputar balik, saling menumpuk, dan para penumpang terjebak di dalam kapal yang terbalik. Mereka tidak memiliki waktu untuk menggunakan sekoci, dan akhirnya tenggelam bersama kapal. Mirip seperti di film-film. Beberapa penumpang yang berada di dek luar tersapu ombak dan tenggelam, dan yang berada di dalam kapal tidak bisa keluar karena jalur evakuasi terhalang. Listrik padam dikarenakan air yang masuk, dan mereka terperangkap dalam kegelapan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali berteriak minta tolong di ruang-ruang kapal. Hanya teriakan yang terdengar sepanjang malam, berharap ada penyelamat yang datang. Namun, pihak-pihak berwenang sangat lambat dalam merespon hal ini. Operasi penyelamatan baru dimulai 17 jam setelah kapal terbalik. Padahal lokasi kejadiannya sekitar 20 km dari pantai Gambia. Tim penyelamat baru berangkat pada sore hari. Meskipun kejadian itu terjadi pada malam hari. Setelah 18 jam, masih terdengar teriakan dari dalam kapal yang terpelik. Namun, tidak ada yang berani mengambil risiko untuk masuk. Hanya mereka yang berhasil berenang keluar yang diselamatkan. Dari 2.000 penumpang, hanya 64 orang yang berhasil diselamatkan, menjadikan tragedi ini salah satu yang terburuk dalam sejarah kapal. Tenggelam sepenuhnya membawa ribuan nyawa yang tidak bisa diselamatkan. Setelah kejadian ini, pemerintah Senegal mendapat kritik tajam, baik dalam negeri maupun dunia internasional, karena penanganan yang sangat buruk. Menuntut pertanggungjawaban, dan warga turun ke jalan melakukan protes. Namun, tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap para pejabat yang bertanggung jawab, mengakibatkan warga semakin jengkel dan geram. Ya, siapa juga yang tidak geram akan masalah ini? Dampak tragedi ini sangat besar. Banyak orang kehilangan anggota keluarga, terutama suami dan ayah yang menjadi tulang punggung keluarga. Kehilangan ini juga memperburuk krisis ekonomi di wilayah Kasaman, karena kapal Lejola yang biasa digunakan untuk berdagang telah tenggelam. Transportasi antara Kasaman dan Dakar menjadi sangat sulit, dikarenakan ini adalah transportasi utama dan banyak warga yang menggantungkan harapannya di kapal ini. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita tragis, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mengutamakan keselamatan. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu untuk memperbaiki masa depan, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kita turut berduka cita atas kejadian yang merenggut banyak nyawa ini, dan berharap ada hikmah yang bisa dipetik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita yang lainnya. Wassalam.